Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan analisis keuangan PT Tribanyan Tirta Tbk tahun 2018 sampai 2022. Disusun oleh saya sendiri, Muhammad Syauki Ramadan, dengan mata kuliah Manajemen Keuangan. Oke, di sini ada rasio likuiditas dari PT Tribanyan Tirta. Di sini ada current ratio atau rasio lancar, merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Berdasarkan tabel dapat diketahui selama tahun 2018 sampai 2022, current ratio PT Tribanyan Tirta sebesar 101,16%, artinya setiap Rp1 hutang lancar dijamin aktiva lancar sebesar 101,16, di mana current ratio PT Tribanyan Tirta Tbk setiap tahunnya mengalami penurunan pada aktiva lancar dan hutang lancarnya sehingga dikatakan kurang baik. Karena di bawah standar rata-rata industri sebesar 101,16 yang artinya 101,16% di bawah dari 125%. Hal ini dikarenakan perusahaan belum mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancarnya. Yang kedua ada quick ratio. Berdasarkan tabelnya, quick ratio ini dapat diketahui selama tahun 2018 sampai 2022. Rata-rata quick ratio PT Tribanyan Tirta Tbk sebesar 51,98%. Artinya setiap Rp1 hutang lancar dijamin aktiva lancar, di mana quick ratio PT Tribanyan Tirta Tbk setiap tahunnya belum mengalami penurunan pada aktiva lancar dan hutang lancar sehingga sangat tidak baik. Karena di bawah standar rata-rata industri sebesar 51,98% yang artinya kurang dari 100%. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Di sini ada debt to asset ratio sama debt in equity ratio. Berdasarkan tabel dapat diketahui selama tahun 2018 sampai 2022 rata-rata dari rasio ini sebesar 63,71, artinya aktiva sebesar 61,71 berasal dari hutang, di mana debt to asset ratio ini setiap tahunnya mengalami peningkatan pada total hutang dan mengalami penurunan pada total aset, sehingga dikatakan kurang baik karena di bawah standar rata-rata industri sebesar 61,71%. Artinya sebesar 61,71% lebih dari 60-80%. Hal ini dikarenakan jumlah aset yang dibiayai oleh hutang semakin besar yang memungkinkan keadaan di mana perusahaan belum mampu memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Yang kedua ada debt to equity ratio. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas dari hasil pengeluaran. Apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan hutang semakin banyak. Berdasarkan tabelnya dapat diketahui selama tahun 2018 sampai 2022 rata-rata debt to equity ratio sebesar 163,23%, artinya modul sebesar 163,23% berasal dari hutang, di mana setiap tahunnya mengalami peningkatan pada total hutang dan mengalami penurunan pada total ekuitas sehingga dikatakan kurang baik karena di atas standar rata-rata industri sebesar 163,23%. Yang ketiga ada rasio profitabilitas. Di sini ada net profit margin. Berdasarkan tabelnya dapat diketahui selama tahun 2018 sampai 2022 net profit marginnya mungkin sebesar minus 16,90%, artinya perusahaan belum mampu menghasilkan laba pajak sebesar 18 sampai 90% dari penjualan, di mana net profit margin PT Tribanyan Tirta rugi bersih dan penjualan setiap tahunnya tidak valid sehingga dikatakan kurang baik karena di bawah standar rata-rata industri sebesar 18,90%. Yang kedua ada return on asset. Berdasarkan tabelnya dapat diketahui selama
tahun 2018 sampai 2022 rata-rata rasio ini sebesar minus 3,91%. Artinya perusahaan belum mampu menghasilkan laba setelah pajak sebesar 3,93%. Karena mengalami fluktuasi, hal ini menunjukkan perusahaan belum mampu memanfaatkan aset secara efektif. Yang ketiga ada return on equity. Berdasarkan tabel, dapat diketahui selama tahun 2018 sampai 2022, rata-rata return on equity ini sebesar minus 7,15%, artinya perusahaan belum mampu menghasilkan laba setelah pajak sebesar 7,15% dari total modal, di mana setiap tahunnya mengalami fluktuasi terbesar sehingga dikatakan sangat kurang baik. Yang keempat ini ada rasio aktivitas, yaitu ada total asset turnover atau rasio perputaran aset. Berdasarkan tabelnya dapat diketahui selama tahun 2018 sampai 2022 rata-rata total asset turnover sebesar 0,26 kali, artinya perusahaan mampu menghasilkan penjualan sebesar 0,28 kali dari total aset, di mana total aset ini mengalami peningkatan pada penjualan di tahun 2018 sampai 2019 dan setiap tahunnya mengalami penurunan pada total aset sehingga dikatakan baik karena di atas standar rata-rata sebesar 0,26 kali. Yang kedua ada fixed asset turnover. Berdasarkan tabelnya dapat diketahui selama tahun 2018 sampai 2022 turnover sebesar 0,519 kali, artinya perusahaan belum mampu menghasilkan penjualan sebesar 0,39 kali dari aktiva tinggi, di mana fixed asset turnover PT Tribanyan Tirta mengalami peningkatan pada aktiva tetapnya sehingga dikatakan baik karena di atas standar rata-rata industri sebesar 0,39 kali, yang artinya